Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dipimpin doanya. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional karena kita sebentar lagi akan, ayo siapa yang tahu hari ini bulan Agustus akan merayakan hari kemerdekaan. Jadi hari ini kita akan menyanyikan Hari Merdeka. Semuanya berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali.
Sebelum memulai, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini siapa yang tidak hadir. Oh iya, si Pak Al ya tidak hadir dikarenakan sakit ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan si Pak Al cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kembali. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional yang benar. Terus yang kedua menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Dan yang ketiga menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebelum itu biar semangat, Ibu mau kalian tepuk kelas 5 dulu. Siap ya? Tepuk kelas 5. Tertib, fokus, semangat ya. Pernahkah kalian membantu ayah dan ibu di rumah membuat teh manis? Pernah. Coba siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah cara membuat teh manis? Ayo, siapa? Siapa? Yang pertama tadi? Nah, sok, ayo memasukkan gula ke dalam gelas. Terus memasukkan teh. Terus memasukkan air panas, lalu diaduk. Tehnya dicelup-celup sesuai keinginan kalau mau pekat berarti celupannya harus banyak. Kalau misalnya tidak mau pekat, tidak mau pahit, celupannya jangan terlalu banyak. Sesudah itu baru bisa diminum ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan bertahap. Di dalam berpikir komputasional ada 4 unsur, ya. Ada 4 unsur. Yuk kita lihat apa saja. Nih, yang pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terus yang kedua, abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengambil inti pentingnya saja, ya. Terus yang ketiga, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan. Dan yang terakhir, yang keempat, algoritma, langkah-langkah solusi. Bisa disebutkan kembali? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, yang keempat, nah, hebat. Ibu, apa sih contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah,
Ini contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti pernah mengerjakannya di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Misalnya pernah merapihkan mainan, ya. Terus membuat mie instan. Terus yang ketiga menyusun resep masakan. Terus yang keempat tadi membuat teh. Terus ada lagi contohnya membuat kopi, benar. Terus apalagi? Hah? Menyetrika baju, betul. Membuat kue, benar. Membuat jus, benar. Apalagi? Mencuci pakaian. Nah, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kebenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, wangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilih-pilih, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya
perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau lebih dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana header pakaian bisa dibuat karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara header dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju karena pembuatan header bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algoritma desain. Algoritma desain adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang dilakukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai kebutuhan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapi. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat, wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, minyak merah, bawang putih. Ini untuk contoh dekomposisi ya. Untuk contoh dekomposisi yang kita perlukan itu ada alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah. Jadi dipecah ya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian besarnya apa? Yaitu membuat nasi goreng. Nah, secara dekomposisi kita pecah menjadi bagian yang kecil. Kita sediakan alatnya, terus bahannya, bumbu, dan langkah-langkahnya. Alatnya apa saja? Wajan, ya, spatula, pisau, talenan, kompor. Terus bahannya apa saja? Nasi, telur, minyak goreng, sosis, daun bawang. Yang ketiga bumbu. Bumbunya bawang merah, bawang putih, garam, gula, kemiri, cabai, kecap. Nah, langkah-langkahnya potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak goreng, goreng telur dan bumbu, masukkan. Terus terakhir masukkan nasi, aduk rata, terus cek rasa enak atau enak. Kalau kurang enak berarti tambahkan lagi bumbunya atau garamnya atau kemirinya ya yang kurang. Kalau dirasa sudah pas, nah baru disajikan terus dimakan. Itu untuk contoh dekomposisi. Dan juga langkah decomposition atau pola. Kita akan mencari ini untuk polanya. Pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Untuk polanya, karena kita cara berpikir komputasional, unsur pola ya di dalam unsur polanya. Apabila misalnya kita dalam membuat nasi goreng dibutuhkan waktu 10 menit. Nah, berarti kita sudah tahu, oh dalam jangka waktu 10 menit kita bisa membuat nasi goreng. Berarti misalnya kalau misalnya kita membuat nasi gorengnya berapa porsi, misalnya 5 porsi atau ini 10 menitnya untuk 2 porsi. Misal ya, untuk 2 porsi kita berarti 10 menit itu bisa untuk membuat nasi goreng seberapa banyak? 2
porsi ya, 2 porsi. Terus untuk bahannya misalnya oh ini kok sama bahannya, bumbunya kalau kita akan membuat mie kue tiaw goreng. Nah, kita bisa menggunakan pola tersebut untuk membuat kue tiaw goreng. Itu pola. Nah, terus Pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya bahan dasarnya sama. Kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kue tiaw. Metode berikutnya adalah ini abstraksinya dalam membuat nasi goreng dan menambahkan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam 1 porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak misal begini, abstraksi, jadi memperhatikan hal-hal yang penting. Nah, di dalam membuat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan, misalnya kan kita menambahkan kecap, tidak perlu memperhatikan kecap itu kan dari kedelai. Kedelai itu nanti dimasaknya bagaimana, itu tidak usah ya, tidak usah diperhatikan. Terus kalian menaruh ke dalam piring, misalnya piringnya ini terbuat dari apa ya. Nah, itu tidak usah dipikirkan untuk cara membuat nasi goreng ya, itu abstraksi. Terus yang terakhir, nah yang terakhir itu yaitu algoritma. Nah, algoritma itu step by step, langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Nah, yang pertama untuk membuat nasi goreng, 1, panaskan secukupnya minyak. Yang kedua, goreng telur dan masukkan bumbu. Yang ketiga, masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. Terus cek rasa. Jika sudah puas, angkat dan sajikan. Itu ya penjelasan tentang berpikir komputasional. Tepuk kelas 5. Tertib, fokus, semangat. Hari ini Ibu akan membuat atau membentuk menjadi 3 kelompok ya. Yang ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2. Terus yang ini kelompok 3. Nah, Ibu punya soal yang harus kalian diskusikan. Dilihat itu langkah diisi dulu ya. Nama kelompoknya diisi dulu. Terus tulis anggotanya. Tulis anggotanya siapa namanya. Siapa nama kelompok, terus anggotanya siapa saja.
diguntingnya satu kotak satu kotak. Yang sudah, kelompoknya nanti tempel di depan ya. Oh, yang pertama yang mana? Apa? Sudah selesai? Iya, ditempel ya. Kalau yang sudah nanti ditempel di depan. Pakai itu, pakai ini nih, lakban. Ini ya, pakai ini. Sebelum ditempel, nah di sini dulu disusunnya. Di sini dulu, baru kalau sudah boleh di sini. Sebelum ditempel ke sini, disusun dulu di sini. Yang ke satu yang mana, gambar mana. Ya, sebelum ditempel di sana, disusun dulu di sini. Di sini mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oh, tempel. Yang sudah tempel di depan. Iya.
Hebat ya, semua mengerjakan dengan cepat. Kasih tepuk dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kita cek kelompok yang pertama dulu tadi, kelompok 2 ya, yang mengerjakan paling dulu. Yang ke 1 ini basahi tangan dengan air bersih. Terus yang kedua aplikasikan sabun ke seluruh tubuh, benar? Gosok. Yang ketiga gosok kedua telapak tangan dengan erat. Terus yang keempat fokus pada area sela-sela jari. Yang kelima bilas dengan air mengalir. Yang terakhir ini lalu keringkan tangan Anda searah hingga bersih. Ini betul ya, yang kelompok 2. Betul langkah-langkahnya. Terus yang kedua tadi kelompok 1. Ini betul, yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima, ya betul, sama. Terus kelompok 3. 1, 2, 3, betul. Ya, betul. Betul semua, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat ya. Hebat. Untuk selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan cara membuat teh manis. Siapa yang bisa membantu Ibu ke depan? Yuk Siti yuk. Nah, bantu Ibu ya. Cara membuat teh manis. Yang pertama, ya, masukkan gula putih secukupnya. Kalau pingin manis, gulanya berarti harus banyak, tapi ya secukupnya saja. Ada yang suka kurang manis atau yang manis ya? Ada. Terus kalau sudah memasukkan gula, apalagi? Nah, masukkan teh. Ada tuh. Nah, masukkan tehnya, terus masukkan airnya, air panas. Yuk kita masukkan air ke dalam gelas yang sudah ada gula dan tehnya. Nah, setelah itu aduk. Diaduk. Nah, tehnya sambil dicelupkan ya. Tehnya sambil dicelupkan hingga warnanya, udah biarin. Hingga warnanya, ya terima kasih Siti. Dicelup-celup sampai warnanya menjadi lebih pekat ya. Nah, dicelup-celup terus sampai warnanya. Kalau gulanya masih belum teraduk, bisa diaduk kembali. Ya. Jadilah air teh manis. Siapa yang mau? Yuk, Siti tadi yang membuatnya ya. Yuk, Siti yuk. Siapa yang mau? Nih, coba. Enak? Enak? Enak ya? Manis? Manis? Manis ya? Enak ya? Kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Kalau misalnya Ibu kurang suka tehnya misalnya ya, ini
Ini tidak terlalu pekat ya. Berarti tehnya tidak akan pahit. Kalau misalnya agak hitam itu tehnya kalau dirasa itu pasti pahit ya. Nah, itu Ibu mendemonstrasikan cara atau unsur algoritma ya. Unsur algoritma yaitu langkah-langkah dalam membuat teh manis. Nah, untuk selanjutnya ada yang perlu kalian kerjakan kembali, diskusikan ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Isi dulu kelompoknya. Isi dulu kelompoknya, nama kelompoknya, terus nama anggotanya siapa saja. Ya, bagus. So, bergilir ya. Bergilir mengerjakannya, tidak boleh ada yang melamun, semuanya harus bekerja ya. Oh. Nanti itu mah nanti dipresentasikan ya, duduk lagi. Nanti kalau sudah semua. Yang rapi, ngelemnya yang rapi.
Yang ini jangan dulu, yang ini. Yang atas dulu. Yang atas. Nah, yang atas mana? Nah, Terus atas bawah. iya. Bawah. Gimana angket? Ya. Yang rapi itunya. Ngelemnya yang rapi. Kira menurutnya sudah ada gerakan itu. Oh gitu. Boleh. Iya. Boleh. Iya. Sip. Tadi yang pertama siapa? Sok, presentasikan ke depan. Semuanya. Semuanya ke depan. Sok. Sok. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan langkah sikat gigi. Pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ya. Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat permukaan gigi atas, lalu sikat permukaan gigi bawah. Gunakan gerakan membelah, bersihkan bagian lidah, berkumur dengan air, lalu nikmati dengan senyum gigi yang bersih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok yang lain menanggapi. Yang lain menanggapi tadi kelompok 1. Bagaimana yang tadi urutannya? Oh ya, terus? Oh, ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda. Tadi yang Jaki, yang apa yang berbedanya? Oh ya, boleh. Ada yang kelompok lain yang menanggapi kelompok 1? Kelompok 2? Cukup. Kelompok 1 mau menanggapi tidak? Tidak. Untuk presentasi kedua, siapa tadi yang sudah selesai yang kedua? Kelompok 1 sudah selesai? Ya, yuk presentasikan ke depan. Ketiga, sikat permukaan gigi atas. Yang keempat, sikat permukaan gigi bawah. Yang kelima, gunakan gerakan memutar. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Dan yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Ya, sudah selesai? Ya, yuk boleh kembali ke tempat. Ada kelompok yang menanggapi, yang mau menanggapi? Tidak? Cukup? Cukup? Tadi perbedaannya apa yang dengan kelompok 2 sama atau tidak? Oh sama. Yuk kelompok 3 sekarang, terakhir. Yuk ke depan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan langkah mengikat gigi. Yang pertama adalah ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, gunakan gerakan memutar. Yang ketiga, sikat permukaan gigi atas.
Yang keempat, sikat permukaan gigi bawah. Yang kelima, bersihkan bagian beda. Yang keenam, sikat ruangan kulit turun. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati sebuah gigi yang bersih. Iya, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Sudah mau tampil ke depan dengan percaya diri. Siapa yang mau menanggapi kelompok 3? Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Sama? Oh, ada yang beda. Bedanya dari mana? Yang urutan? Oh, yang kedua ya. Yang kedua yang apa? Yang Jakima yang kedua yang permukaan atas ya. Oh, memutar, gerakan memutar dulu. Nah, yang benar yaitu yang pertama itu apa? Yang pertama itu apa dulu? Ya, ambil pasta gigi ya. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang keempat? Iya, yang kelima? Nah, yang keenam? Ya, yang ketujuh? Berkumur dengan air. Yang kedelapan? Nah, itu ya, itu urutan atau langkah-langkah cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Semuanya sudah bagus, sudah keren, sudah hebat ya. Semuanya sudah mau tampil ke depan dengan percaya diri, mengerjakan tugas diskusi dengan aktif. Semuanya bekerja. Ibu mengucapkan terima kasih, kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk wow dulu ah. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren ya. Supaya ini tidak kaku, yuk berdiri dulu sebentar. Kita ice breaking dulu semuanya. Ya, ice breaking dulu. Siap. Ikuti ibu ya. Ikuti dulu ibu. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Kiu, kiu. Sekali lagi. Semuanya keluarkan suaranya. Yuk, lebih semangat. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Kiu, kiu. Nah, semangat ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih? Nah, sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa atau apa manfaatnya kalau kita bisa berpikir teratur? Kelompok 1 ada yang mau menjawab? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Agar tidak melakukan kesalahan. Ya. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua apa lagi?
Yuk kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Apa manfaatnya kalau kita bisa berpikir teratur? Nah, jeng 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 itu ya. Yang pertama, tadi kata ibu bisa menghindari kesalahan. Yang ke satu, pengambilan keputusan menjadi lebih baik, ya. Terus yang kedua, penyelesaian masalah yang efektif, ya. Terus yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, dapat mengatur tugas dan prioritas dengan lebih baik. Yang kelima, menghindari kesalahan. Ya, itu ya manfaat kalau kita bisa berpikir secara teratur, ya. Jadi terhindar. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan juga tidak terlalu besar, ya, bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, kalian pernah memegang komputer tidak? Pernah. Terus di dalam komputer itu kalau kita misalnya memasukkan data yang salah, berarti gimana? Komputer tersebut juga dapat menghasilkan data yang salah juga. Kalau misalnya di dalam komputer tersebut kalian memasukkan data yang benar, berarti, nah, betul. Begitu juga kalian punya HP tidak? Punya. Di dalam HP